Halo, assalamualaikum sobat belajar dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 8 semester 1, tentunya tidak asing bagi kalian semuanya. Materi yang kita bahas di sini yaitu berkaitan dengan bangun ruang atau geometri ya. Di sini namanya adalah teorema Pythagoras. Baik, kita akan bahas begitu dalam, tolong simak video berikut ini. Baik, kita pertama harus kenal dulu mengenai konsep utama dari teorema Pythagoras ya. Jadi teorema Pythagoras itu sebuah teorema yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Ya, di sini perlu saya tekankan sisi miring itu atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku itu dinamakan hipotenusa ya, atau biasanya sisi miring itu sisi terpanjang itu bisa dilihat dari sudut 90 derajat, sudut siku-sikunya, sisi miring itu selalu di depannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini ada sejarah dari Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Nah, jadi Pythagoras itu adalah seorang yang lahir di sekitar 582 sebelum Masehi hingga 496 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani Selatan. Nah, jadi salah satu peninggalan yang paling populer itu adalah teorema Pythagoras itu. Tapi sebenarnya teorema Pythagoras ini sudah diketahui, sudah diterapkan oleh bangsa-bangsa seperti Babilonia dan India itu dalam penerapan arsitektur dan lain-lain jauh berabad-abad sebelum lahirnya Pythagoras. Tapi teorema ini itu dianggap sebagai penemuan Pythagoras itu karena dia itu sudah mulai membuktikan atau melakukan pengamatan secara matematis itu ya. Itu mengenai sejarah singkat mengenai teorema Pythagoras. Baik, lanjut berikutnya ya. Aplikasi teorema Pythagoras. Ya, jadi teorema Pythagoras ini di kehidupan sehari-hari itu diterapkan apa saja sebenarnya? Sebenarnya ada banyak ya. Kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sangat dekat sekali dengan teorema Pythagoras. Di sini ya, ada navigasi, arsitektur, desain, fisika sama pengukuran. Ya mungkin yang sering kita rasakan itu ketika kita mau Sherlock sama teman kita. Kita memanfaatkan Google Maps. Dalam praktiknya sebenarnya itu memanfaatkan algoritma dari perhitungan teorema Pythagoras. Baik, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran nanti kita akan praktek menentukan panjang sisi lainnya pada segitiga siku-siku. Nah, yang kedua adalah menentukan jenis-jenis segitiga. Berikutnya yang nomor 3 adalah menentukan jarak kedua titik pada koordinat. Ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya ya. Pertama ada konsep Pythagoras yang sudah kita singgung sedikit. Teorema Pythagoras itu merupakan teorema ya. Teorema kalau di matematika ada teorema, aksioma sama definisi dan lain sebagainya itu. Ya, teorema Pythagoras itu teorema yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Ingat, ini hanya pada segitiga siku-siku. Yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya yang bukan sisi miring atau sisi terpanjang. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh ini. Ada segitiga ya. Segitiga tentunya ada 3 sisi. Sisi A, B, C ya.
Nah, di sini terlihat C itu dihadap oleh sudut siku-siku 90 derajat itu ya. Sudut siku-siku itu sudah 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku, jika itu akan dihadap oleh sudut 90 derajat, maka sisi yang dihadap itu akan menjadi sisi yang terpanjang atau sisi miring atau dinamakan hipotenusa. Dari situ diperoleh persamaan teorema Pitagorasnya itu ya. Ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jika teman-teman pelajari C di sini hipotenusa ya, sisi hipotenusa dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, jumlah kuadrat sisi yang lain. Di sini sisi yang lain adalah A dan B, berarti A kuadrat tambah B kuadrat itu ya. Atau misalnya kita mencari sisi yang lain yang bukan sisi miring, bisa dibalik, itu tinggal pindah ruas, A-nya dipindah sama C ditukar jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat itu ya. Nah, ini sebenarnya untuk persamaan ini itu dari mana? Sebenarnya banyak pembuktian ya, tapi kita di video kali ini itu tidak fokus ke pembuktian teorema ini. Kita fokus ke aplikasinya saja ya. Baik, berikutnya kita menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku ya. Nah, di sini langsung saja saya mempunyai contoh soal. Di sini ada contoh soal pertama ya. Diketahui segitiga siku-siku ya, siku-siku dengan sudut penyiku di A ya. Ingat, kalau penyiku di A maka kita gambar dulu segitiga siku-siku, lalu sisi yang tegak lurus langsung kita kasih A, dan sisi yang lain berarti C dan B bisa kita taruh di sisi yang lain, di sudut yang lain. Penyiku di A, jika panjang AC adalah 8 cm dan AB adalah 6 cm. Nah, seperti contohnya gambar di samping berikut. Tentukan penyelesaian untuk mencari panjang BC ya. Untuk mencari panjang BC. Baik, penyelesaiannya gini ya. Kita tulis dulu yang diketahui, AB 6, AC-nya 8 dan BC-nya adalah kita masih mencari. Nah, di sini BC itu kita akan mencarinya, tapi BC itu adalah hipotenusa ya. Tahu bisa ya, tadi kita mencarinya itu dari dengan mengamati gambar sisi hipotenusa adalah sisi yang dihadap oleh sudut siku-siku ya, BC. Nah, maka di sini untuk mencarinya kita tulis dulu persamaannya, persamaan teorema Pitagorasnya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, itu tadi ya, dari gimana caranya, yaitu tadi kita cari hipotenusanya yaitu BC, terus kita kuadratkan, kita sama dengan sisi yang lain, terus kita kuadratkan, terus kita jumlah. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Berikutnya langsung setelah kita menentukan persamaannya, langsung kita masukkan AC-nya 8, AB-nya 6, AC-nya 8. Kita masukkan, setelah itu kita kuadratkan, BC kuadrat 64 tambah 36 diperoleh BC kuadrat 100, kuadratnya pindah ruas jadi akar, maka menjadi BC akar 100. Akar 100 itu adalah 10 cm itu ya. Sebenarnya kalau di materi lanjut itu kalau kuadrat pindah ruas itu ada tanda plus minusnya ya. Tapi di sini kenapa kok menjadi plus, karena panjang itu selalu bernilai positif itu ya. Oke, baik. Lanjutnya adalah menentukan jenis segitiga ya. Jadi teorema Pitagoras itu ternyata juga bisa untuk menentukan jenis segitiga. Tapi jenis segitiga yang dimaksud di sini itu adalah jenis segitiga yang berdasarkan besar sudutnya. Ada berapa kira-kira? Ada 3 jenis. Pertama ada segitiga lancip,
segitiga siku-siku sama segitiga tumpul. Lah, kan ada segitiga yang lain, segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang gitu. Itu adalah juga jenis segitiga, tapi itu berdasarkan panjang sisinya. Kalau sekarang ini berdasarkan besar sudutnya ya. Pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu segitiga yang 3 sudutnya, semua sudutnya itu di bawah 90 derajat ya. Seperti contohnya itu di gambar di samping itu ada segitiga, bisa teman-teman cek itu 3 sudut itu selalu di bawah 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu memiliki besar salah satu sudutnya 90 derajat. Seperti gambar di samping itu ya. Itu salah satu sudutnya itu tegak lurus, artinya dia siku-siku. Yang terakhir itu tumpul. Tumpul itu salah satu sudutnya itu di atas 90 derajat ya. Karena dari sudut tumpul ya. Segitiga tumpul diambil dari kata sudut tumpul. Dan masing-masing jenis ini ternyata punya syarat ya. Nah, ini seperti sobat cek di layar. Pertama, untuk lancip itu syaratnya A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Terus kalau siku-siku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau tumpul A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat gitu. Nah, di sini ada catatannya. Ada catatannya satu, dengan sisi A ya. Sisi A itu merupakan sisi terpanjang. Tadi sisi terpanjang adalah dinamakan sisi hipotenusa ya itu. Jadi A itu harus A itu harus dimisalkan dengan sisi terpanjang. Baik, untuk memahami materi menentukan jenis segitiga ini, maka perlu kita pahami satu latihan soal ini. Nah, ini contoh soal 2 ya, contoh latihan soal 2. Nah, di sini ada segitiga ya dengan panjang sisi yang pertama itu 6 cm, sisi kedua 8 cm, sisi ketiga 7 cm. Nah, di sini ada keterangannya juga, jika sisi A merupakan sisi terpanjang, maka tentukan jenis segitiga tersebut ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa aja 2, bisa siku-siku, tumpul, sama lancip. Nah, itu ya. Berarti kita harus hafal syarat yang tadi ya, yang ada di shape warna merah itu. Baik, ya ini penyelesaiannya ya. Pertama, kita misalkan nilai A sama dengan 8. Ingat ya, A itu kita sepakati selalu menjadi sisi terpanjang jika kita menentukan jenis segitiga. Di sini A itu adalah 8. Berikutnya B sama dengan 6, C sama dengan 7. Untuk B dan C itu, karena B dan C itu bukan sisi terpanjang, itu boleh dibolak-balik ya. Berarti B-nya boleh 7, C-nya boleh 6. Maka langkah pertama itu setelah kita misalkan ya, langkah berikutnya itu kita mencari A kuadrat ya. Nah, kalau A-nya 8 maka A kuadrat ya 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 60. Nah, berikutnya mencari B kuadrat tambah C kuadrat. Langsung saja ya, B kuadrat ditambah C kuadrat. Langkah kedua. B kuadrat B-nya 6 berarti 6 pangkat 2 tambah C-nya 7 berarti 7 tambah 2. 6 pangkat 2 itu 36. 7 pangkat 2 49. Itu kalau di total 36 tambah 49 itu adalah 85. Oke. Berikutnya kita ini kita cari nilai A ya. Karena A kuadrat ini lebih kecil ya. A kuadrat ini lebih kecil dari B kuadrat plus C kuadrat. Nah, itu bisa dilihat itu. Maka syaratnya itu memenuhi A kuadrat
kurang dari B kuadrat plus C kuadrat. Maka dapat dikatakan segitiga tersebut itu merupakan segitiga lancip gitu. Baik, baik yang terakhir itu adalah teorema Pythagoras itu bisa digunakan untuk menentukan jarak dua titik pada koordinat Kartesius ya. Mungkin sobat belajar tak asing lagi dalam matematika apa toh koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius ini grafik ya yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Di sana terdiri banyak titik-titik ya, titik. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada koordinat Kartesius ya, itu ada P1 dan P2. P1 itu titik ya, titik 1, P2 titik 2 itu. Kita ingin menentukan dua titik itu jaraknya, itu kita pakai rumus apa itu ya. Nah, caranya ternyata di pembuktian itu dua titik itu kita bisa menyisipkan tengah-tengahnya itu segitiga siku-siku. Nah, itu ya. Berarti dengan berarti seperti gambar di samping itu ada segitiga dengan siku-siku di T dan sisi lain itu adalah sudut lain P1 dan P2. Nah, berarti untuk mencari P1 dan P2 ya ini bisa teman-teman amati, P1 dan P2 itu ternyata merupakan hipotenusa ya, itu sisi terpanjang atau sisi miringnya. Nah, tadi masih ingat untuk mencari sisi terpanjang kita harus tahu dua sisi yang lain. Ya, berarti kita harus tahu P1 ke T, jarak P1 ke T dan P2 ke T. Nah, jika teman-teman amati ya, di situ P1 ke T itu jaraknya itu sama dengan X2 dikurang X1. Absis titik T itu dikurangi absis titik P1. Berikutnya untuk mencari P2 ke T ya. Nah, itu sama rumusnya, hampir sama tapi ini Y ya. Y2 dikurang Y1 gitu ya. Koordinat titik P2 dikurang koordinat titik T. Nah, sehingga P1 ke T sama dengan X2 kurang X1 dan P2 ke T itu Y2 kurang Y1. Nah, berikutnya bisa kita kaitkan sama rumus teorema Pythagoras ya. Nah, untuk mencari P1 ke P2 itu jarak dua titik itu bisa dimisalkan R ya. R itu sama dengan akar dari dalam kurung X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y2 kurang Y1 pangkat 2. Oke, berikutnya ini ya kita latihan untuk menentukan jarak dua titik pada koordinat Kartesius ya. Nah, ini contoh soal ketiga. Diketahui titik A itu adalah 3,2 dan titik B itu 7,8. Tentukan kedua titik tersebut. Nah, ini nanti kita tentukan dulu mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Itu ya. Nah, di sini penyelesaiannya seperti berikut. X1-nya titik A itu kita anggap titik pertama ya, titik 1. Berarti 3 yang depan itu X1, berarti X1-nya 3. 2 ya, itu kita misalkan Y1. Terus yang B 7,8. Nah, titik B itu titik kedua. Bisa kita misalkan B itu adalah B1 dan B itu adalah X1 ya, X2, mohon maaf X2 untuk yang berarti X2-nya di situ 7 dan Y2-nya itu adalah 8. Nah, itu maka kita masukkan di rumus yang kita peroleh tadi, R sama dengan akar dari X kuadrat X2 dikurang X1 terus dipangkatkan 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2.
kita masukkan rumus R sama dengan akar dalam kurung 7 kurang 3 pangkat 2 tambah 8 kurang 2. Diperoleh R sama dengan akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan R sama dengan 4 kuadrat 16, akar 16 tambah 6 kuadrat 36. Diperoleh R sama dengan akar 52. Nah, setelah disederhanakan akar 52 itu adalah 2 akar 13. Mungkin kalau kalian masih bingung kenapa kok akar 52 itu bisa disederhanakan jadi 2 akar 13, itu adalah materi bentuk pangkat dan akar ya. Jadi kita bisa memecah 52 itu perkalian bilangan dengan suatu bilangan kuadrat gitu ya. Berarti 52 itu 4 kali 13. 4 itu kan bilangan kuadrat. Berarti akar 52 itu akar 4 kali akar 13. Akar 4 itu adalah 2. Berarti R adalah 2 akar 13. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan ya. Sebenarnya dari 3 itu masih banyak aplikasi untuk teorema Pythagoras di bidang yang lain, dan nanti teorema Pythagoras itu beranak ya, dikembangkan lagi materinya. Namanya adalah materi trigonometri. Itu materi nanti kalian di kelas 1 SMA. Begitu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.